Ya, bisa kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kabarnya sehat kan ya? Ya, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan yang samping kanan kirinya, atas bawah, depan belakang masih ada sampah yang berserakan. Silakan anak-anak bisa diambil dulu, kemudian ditaruh di laci dan kemudian dibuang saat jam istirahat nanti. Ya, silahkan. Ya, sudah bersih kan ya? Sudah bersih semua? Ya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga dengan bacaan doa tadi pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Ya, untuk selanjutnya Bapak terlebih dahulu akan mengabsen. Yang pertama, Mas Bima Eka Novana hadir, Mbak Nurul Hidayah hadir, Mas Ashar Al-Hafid hadir. Ya, alhamdulillah hadir semuanya ya. Ya, baiklah. Kita akan melakukan apresiasi dulu pada materi pertemuan sebelumnya. Ya, ada yang masih ingat pada pertemuan terakhir kita membahas tentang apa? Ya, silakan Mas Ashar. Ya, betul sekali. Kemarin kita telah mempelajari tentang tradisi Nusantara sebelum Islam datang. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh tradisi Nusantara sebelum Islam datang? Ya, silakan Mas Bima Eka Novana. Ya, betul sekali. Jadi contoh dari tradisi Nusantara sebelum Islam datang adalah yaitu animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh-roh halus nenek moyang seperti itu. Dan untuk dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan supranatural atau kekuatan gaib. Ya, ya mungkin itu review untuk pertemuan kemarin. Ya sekarang kita akan dan sekarang kita sudah berganti topik pembahasan. Ya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya untuk nanti Bapak akan menjelaskan makna menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kemudian dalil tentang larangan zina dan pergaulan bebas, kemudian menjelaskan tentang contoh-contoh dari pergaulan bebas dan zina, kemudian hukum dari berbuat zina, macam-macam zina, dan sampai dampak negatif dari perbuatan zina. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Mas Bima, silahkan. Oh ya, untuk nanti jam istirahat, kita istirahat pukul 10 nanti ya. Sabar ya, sekarang kita belajar dulu. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Silahkan. Ya, jika tidak ada, ya mari kita akan mulai masuk ke materi ya. Tapi sebelumnya Bapak ini akan menampilkan sebuah video ya. Video yang akan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari nantinya. Ya, bisa minta tolong Mas Ashar untuk menyalakan LCD-nya. Ya, terima kasih Mas. Ya, silakan nanti dilihat videonya, kemudian setelah menonton Bapak minta silakan ada yang memberikan tanggapan atau komentar terhadap video yang telah kalian tonton. Ya, silakan disimak videonya ya. A few moments later. لا تقربوا الزنا
إنه كان فاحشا وساء سبيلا. Weh, bagus juga bacaan Quran lo, Kah. Iya dong. Apa tuh artinya? Haruslah gue baca juga artinya. Iyalah, biar gue juga paham. Dan janganlah kalian dekati zina. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya perbuatan di jalan. Wih, berat juga ayat itu, Kah. Kamu mau pesen kopi apa, Fah? Sebenarnya aku belum pernah ngopi sih, Ra. Gimana kalau pesan kopi hazelnut? Di sini kopi hazelnutnya enak loh. Gimana ya? Kayaknya aku red velvet aja deh. Yaudah kalau gitu pesan kopi hazelnutnya 1, red velvetnya 1 ya, Kak. Oke, saya catat ya kak. Kalau gitu kakak boleh deh tunggu di dalam aja. Kenapa lo, Kah? Tadi gue bisa ngelamun, Der. Nah, pasti lo lagi ngelamunin dia orang kan. Iya, Der. Gue tadi bisa ngayalin pegang tangan dia, tapi malah pegang teko panas gitu. Lo tahu nggak di dalam hadisnya itu apa? Lebih baik kita ditusuk dengan besi panas ubun-ubunnya daripada kita harus menyentuh kulit wanita yang bukan mahram kita. Oh, gitu ya, Der. Anak-anakku sekalian, itu tadi videonya ya. Ya sekarang tinggal kalian yang berkomentar terhadap film atau video tadi. Ya silakan Mas Bima. Ya bagus, tepuk tangan buat Mas Bima. Ya silakan yang ingin berkomentar lagi. Ya silakan Mbak Nurul. Ya betul juga, tepuk tangan. Ya anak-anakku sekalian, jadi pada video tadi itu telah memberitahukan kepada kita bahwasannya ada sebuah remaja atau anak laki-laki di situ yang membayangkan, remaja laki-laki itu tadi untuk berbincang-bincang dan kemudian diakhiri dengan sampai berpegangan tangan dengan anak perempuan itu tadi, seperti itu. Nah perbuatan itu tersebut termasuk perbuatan yang kategori yang namanya mendekati zina. Ya mendekati saja kan sudah kita ketahui bersama, tidak boleh kan ya mendekati, apalagi melakukan zina. Nah itu tadi itu tidak boleh, karena bersentuhan tangan yang bukan mahram termasuk perbuatan yang dapat menyebabkan terhadap zina. Ya baik anak-anak, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada? Baik, Bapak akan lanjutkan. Kita mulai masuk pada materi yang pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang makna larangan pergaulan bebas dan juga zina. Ya, mungkin ada yang sudah tahu apa itu makna larangan pergaulan bebas dan zina. Silakan. Ya, pergaulan bebas berarti pergaulan atau interaksi antara manusia sebebas-bebasnya tanpa memikirkan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, untuk batasannya sendiri itu adalah batasan berdasarkan aturan agama. Jadi misalnya kita boleh bergaul dengan yang berbeda lawan jenis, akan tetapi kita tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang ada di dalamnya, seperti itu. Jadi misalnya kita boleh bergaul dengan lawan jenis, tapi ya jangan sampai kita bersentuhan dengan mahram, dengan yang bukan mahramnya, karena itu tadi itu
sangat membahayakan karena dapat menimbulkan yang namanya perbuatan zina. Seperti itu. Dan pengertian dari zina sendiri berarti hubungan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan tanpa ada hubungan akad nikah yang sah. Nah, untuk perbuatan tersebut itu layaknya hewan yang bergaul tanpa mengenal adanya batasan. Jadi jantan memilih sesuka hati betina yang ia senangi. Begitu juga dengan sebaliknya. Nah, hal ini tentunya kan lumrah saja diterapkan pada hewan yang karena mereka tidak mempunyai akal tentunya, seperti itu. Ya, adapun contoh dari pergaulan bebas itu seperti minum minuman keras, kemudian ikut-ikut geng motor, balap liar, dan sebagainya. Nah, adapun untuk larangan dari berbuat zina, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang artinya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Nah, kemudian dari hukum dari perbuatan zina ini tentunya tadi pastinya adalah haram. Ibaratkan mendekatinya saja sudah dilarang, apalagi sampai terjerumus dengan yang namanya perbuatan zina. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak, kita akan mulai masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kategori dari zina. Nah, zina sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang namanya zina muhson, dan yang kedua itu zina ghairu muhson. Ya, di sini ada yang sudah tahu apa itu zina muhson dan zina ghairu muhson? Ada yang sudah membaca belum materinya? Oh, belum ya. Jadi zina muhson adalah perbuatan zina di mana kedua pelaku zina ini berakal, dewasa, serta merdeka, dan masing-masing antara keduanya, laki-laki dan perempuan ini sudah saling menikah, sudah menikah. Jadi si laki-laki punya istri sendiri dan juga si perempuan juga sudah punya suami sendiri. Nah, keduanya ini, yang laki-laki dan perempuan ini tadi itu melakukan perbuatan lainnya suami istri tanpa ada hubungan pernikahan, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu ada zina ghairu muhson. Zina ghairu muhson adalah perbuatan zina di mana kedua pelaku ini masih lajang, istilahnya belum ada status pernikahan antara keduanya. Jadi si laki-laki ini belum menikah dan yang si perempuan juga belum pernah menikah. Kemudian keduanya ini, laki-laki dan perempuan itu tadi ini melakukan hubungan layaknya suami istri tanpa ada hubungan ikatan pernikahan yang sah. Paham anak-anak? Ya, alhamdulillah ya jika sudah paham semua. Ya, untuk selanjutnya yaitu adalah hukuman bagi pezina. Jadi hukuman bagi pezina muhson dan ghairu muhson itu tadi berbeda. Nah, untuk pelaku zina ghairu muhson ini hukumannya adalah berupa didera atau jilid istilahnya, ataupun bahasa mudanya dicambuk sebanyak 100 kali cambukan, dan setelah itu diasingkan dari tempat asalnya. Nah, kemudian untuk pelaku yang zina muhson ini dirajam. Nah, bentuk dari hukuman rajam ini adalah dikubur sekira sampai pangkal atau ujung leher. Nah, ini kepalanya di atas, sedangkan nanti yang kepala dari yang tadi itu dari leher ini dikubur, dimasukkan ke dalam tanah. Setelah itu dilempari batu sampai pelaku zina muhson ini meninggal. Yang selanjutnya adalah dampak dari zina. Tentunya ini dampak negatif ya, dampak negatif dari zina. Karena saya rasa tidak ada dampak positif dari melakukan zina. Dalam kitab Jami' al-Kabir, Imam Suyuti ini berpendapat ada 3 dampak yang bisa diterima bagi pelaku zina, baik zina muhson ataupun ghairu muhson, yaitu dampak
di dunia maupun di akhirat. Untuk dampak di dunia ini ada 3 menurut Imam Suyuti. Yang pertama itu memperoleh kehilangan kewibawaan dan kehormatan karena dianggap sampah oleh masyarakat, ya, karena ya tidak ada yang menaruh hormat pada yang melakukan zina seperti itu. Dan yang kedua adalah mengalami kefakiran. Harta yang diperoleh dari hasilnya bekerja ini digunakan untuk memuaskan nafsu pribadinya si pelaku zina ini, sehingga hartanya akan terkuras untuk melakukan hal zina itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah bisa mengurangi umur. Kenapa bisa mengurangi umur? Karena pelaku zina ini rentan tertular yang namanya penyakit HIV/AIDS yang belum ditemukan obat penyembuhnya. Dan dampak di akhirat masih menurut Imam Suyuti dalam kitab Jami' al-Kabir ini ada 3 dampak juga. Yang pertama pastinya mendapat murka ataupun marah istilahnya, ataupun dan juga laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah hisab yang jelek dari malaikat. Jadi nanti pada hari kiamat ini akan dihisab, dihitung mana kira-kira yang yang amalnya yang banyak yang baik ataupun yang buruk. Nah, kalau bagi pelaku zina ini dikatakan bahwa nanti itu hisabnya akan jelek, otomatis berat yang timbangan amal buruknya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah setelah mendapat hisab yang jelek pastinya kan nanti dimasukkan ke dalam neraka. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, jika tidak ada, kita sudah sampai penghujung pembelajaran ya. Sebelum kita akhiri pertemuan pada kali ini, mari kita simpulkan bersama-sama. Silakan, ada yang ingin berani menyimpulkan, silakan. Ya, silakan Mas Bima. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan pada Mas Bima. Kemudian ada yang ingin menyimpulkan lagi? Ya, silakan Mbak Nurul. Ya, beri tepuk tangan. Ya, jadi kesimpulan yang sudah disimpulkan oleh Mas Bima dan juga Mbak Nurul itu sudah benar. Seperti itu. Jadi sekarang Bapak akan menyimpulkan. Menurut Bapak, jadi sebagai umat Islam, umat Muslim pada umumnya, kita harus menghindari yang namanya pergaulan bebas ini. Karena pergaulan bebas ini nanti tentunya memberikan dampak negatif pada kita semua. Selain itu, pergaulan bebas ini jika dilakukan, kita bergaul dengan yang berbeda jenis ini dapat menimbulkan yang namanya perbuatan zina itu tadi. Seperti itu. Nah, jadi intinya kita harus menghindari pergaulan bebas karena dapat menyebabkan namanya zina tadi. Ya, sebelum Bapak tutup, silakan untuk kalian kerjakan di rumah, buka LKS halaman 105. Itu di situ nanti ada soal pilihan ganda dan juga isai, silakan kalian kerjakan, dan kemudian pertemuan berikutnya silakan dikumpulkan. Ya, mungkin itu saja pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kita bisa memperoleh manfaat dari pertemuan kali ini dan juga tetap jaga kesehatan. Ya, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah disusul dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.